Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dokter sapi, kita akan berbicara tentang penggemukan, bagaimana mencetak sapi-sapi bahenol, sapi yang isinya daging semuanya, karkasnya tinggi, efektif, menguntungkan. Bersama teman saya ada Mas Yayan yang dia juga bergerak di bidang persapian. Kita lihat sapinya semok-semok. Sahabat semuanya, jangan lupa subscribe. Kita ikuti perbincangan pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam kesehatan, dalam kelancaran. Mudah-mudahan sahabat semuanya yang setia dengan channel Dokter Sapi diberikan kesehatan, diberikan kelancaran juga. Nah sahabat, malam kali ini saya mau diskusi singkat, diskusi tentang sapi penggemukan yang dalam hal ini feedlot ya. Di sebelah saya sudah ada rekan baru saya. Beliau akan menceritakan seperti apa pengalamannya tentang feedlot. Nah, monggo memperkenalkan diri, nama, kemudian seperti apa, silahkan. Siap ya, terima kasih Pak Dokter ya. Di channel Dokter Sapi. Alhamdulillah hari ini ya senang bertemu dengan Pak Dokter, berbagi cerita dan berbagi pengalaman terkait industri feedlot khususnya yang ada di Lampung ya. Ya, nama saya Mardiansa, biasa dipanggil Mas Yayan kalau di feedlot ya. Mas Yayan ya. Saat ini saya dipercayakan sebagai koordinator di bagian feedlot di salah satu perusahaan yang ada di Lampung. Ya. Mas Yayan berarti aslinya mana Mas Yayan ini? Ya, aslinya saya dari Nusa Tenggara Barat. Barat, hijrah ke Lampung. Jadi statusnya expert atau apa nih di sana nih? Kalau di Lampung di perusahaan. Status saya ini lah amatiran. Ini di feedlot ya. Oke. Mas Yayan, saya pengen ngobrol-ngobrol sedikit nanti untuk share ke viewer kami tentang feedlot ini. Jadi sebenarnya kenapa sih disebut feedlot? Iya. Feedlot iya, ini kan teori dasar saja kaitan dengan teman-teman yang lulus di peternakan juga ya. Kalau feedlot itu ya secara teoritis itu salah satu bentuk pemeliharaan dalam jumlah yang banyak ya, pemeliharaan jumlah banyak yang diatur pakannya, kemudian ketersediaannya, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan kita formulasinya bagaimana dan bisa menghasilkan dengan target pemeliharaan yang direncanakan khusus ya, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan berdasarkan kebutuhan pasar ya. Berarti intensif, kemudian ada target tertentu ya. Oke. Nah, bahasa yang familiar di feedlot itu ada DOF ya. Nah, BG, FCR itu seperti apa sih pastinya? Kalau di sekolah sih ini dia tidak ada dijelaskan kaitan dengan di tempat kuliah kali ini DOF ya. Kalau yang biasa kita dengar DOC saja ya, DOC ya, itu di ayam. Di sini juga saya baru melihat dan mempelajari kaitan dengan industri ya. DOF ini day of feedlot ya. Jadi hari di mana dia masuk dalam kandang, kemudian diperlakukan, diberikan makan, kemudian sesuai dengan target kita. Ini DOF. Artinya masa pemeliharaan. Mulai masa pemeliharaan. Ya. ADG sendiri? Ya, ADG kan biasa kita sebut ya. Kadang-kadang ya karena teman-teman juga kadang ADG sebut ADG tapi tidak tahu singkatannya ya. Iya, gitu. Ya, ADG itu edit gain. Nah, edit gain itu pertambahan bobot badan. Setiap perlakuan pakan yang kita berikan gitu. Atau kalau bahasa Indonesia PBB. Iya. Pertumbuhan berat badan PBB kita, pertumbuhan berat badan per hari ya. Kemudian ada lagi FCR ya. FCR itu apa? Iya, feed consumption ratio ya. Akan kemudian yang dikaitkan dengan berapa jumlah pakan yang kita keluarkan untuk menghasilkan ya berat badan yang kita 1 kilogram katanya ya. 1 kilogram. Oke, jadi itu sahabat semuanya. Tadi DOF itu days on feed namanya, masa pemeliharaan. Kemudian ADG everyday regain, ada pertumbuhan berat badan harian, sama satu lagi FCR, berapa kilogram pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kilogram pertumbuhan. Nah kalau di feedlot sendiri tuh makanannya gimana? Ada pemberian
konsentrat yang dipisah sama rumput atau seperti apa sih mas? Ya, kalau di feedlotnya biasanya ya sebelum diberikan pakan itu ada standar-standar tertentu yang sudah ditentukan oleh perusahaannya. Baik itu dari teknik lapangannya ataupun mungkin biasanya dari manajer langsung, kemudian berdasarkan instruksi dari direksinya. Ya. Kemudian kebutuhannya sudah dihitung, kemudian tabel-tabel untuk target kaitan pencapaian kita itu memang sudah ditargetkan. Jadinya punya dasar masing-masing untuk mencapai target dan punya based on data. Ya. Kalau jenis sapinya seperti apa mas? Kalau ada jantan atau betina rata-ratanya? Iya. Pengemukan. Asalnya karena di daerah Lampung ini ya, terkenal dengan sapi BX-nya itu impor dari Australia, Australia. Kemudian berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan seks biasanya penyebutan di lapangan itu saya ya. Pertama ada bull ya. Kalau jantan ya, kalau jantan bull, kemudian tanpa dikastrasi ya, tidak dikebiri ya, bull masih ada bandulnya ya, masih ada ini ya testisnya ya. Kemudian pejantan normal lah ya, normal. Kemudian yang kedua ada steer ya, ya. Pejantan kastrasi yang dinonaktifkan kaitan dengan reproduksinya untuk pemacuan untuk mempercepat kaitan dengan pertumbuhan bubut badan. Jadi dia nggak mikirkan kali, Iya, hanya mikirkan ya. makan. Kalau manusia nafsunya dihilangkan. Oh gitu. Iya. Itu jantan, jadi ada bull, ada steer sama semuanya. Ini kalau betina? Iya. Kalau betina dia ada heifer biasanya. Heifer itu yang seperti apa? Heifer itu dia memang betina murni yang masih darah belum kawin, belum bunting ya. Belum bunting ya. Yang betina tadi ada heifer, satunya mungkin? Ada cow. Cow itu yang sudah beranak. Yang sudah beranak atau ya sapi yang sudah dewasa yang sudah beranak dan pernah beranak. Kalau harga belinya gimana mas kira-kira? Apakah yang paling tinggi yang mana, paling murah yang mana? Kalau harga belinya sih jenis kelamin. Dari jenis kelamin karena saya juga baru masuk di industri itu loh. Ya kadang-kadang harga itu yang paling tahu itu di bagian marketing, kemudian kami di lapangan hanya mengetahui basic saja mungkin. Oh harga yang jantan seperti ini, harga yang betina seperti itu. Tapi ada selisih ya. Ada selisih. Yang jantan jauh lebih tinggi ya daripada yang betina ya. Kemudian harga jualnya juga seperti itu. Terus untuk pakan sendiri sebenarnya mas, kalau di feedlot kan lebih banyak ke TMR gitu ya, atau complete feed gitu kan, seperti itu ya. Nah seperti itu, seperti apa sih mas itu complete feed itu? Sebenarnya pola pengadukan atau pola pencampuran atau seperti apa? Iya. Kalau di industri biasanya teman-teman yang diterapkan di lapangan itu ya ini pola pencampuran yang sangat berpengaruh kaitan dengan pendistribusian pakan ya. Ketika salah satu bahan pakan tidak tercampur dengan sempurna atau homogenitasnya berpengaruh ya, sangat berpengaruh pada palatabilitas tingkat kesukaan peternak. Biasanya hari ini kita mixingnya bagus, kemudian memberikan bagus sapi lahap dengan makan dengan lahap dengan baik, kemudian hari esoknya ketika kita salah mixing atau miss kaitan dengan hal-hal yang kecil biasanya, nah itu sensitifnya di pakan ya. Ya ada jam-jam dia tertentu dia makan ya, istilahnya disebut di lapangan itu golden time-nya apa, kemudian kualitas pakan yang kita berikan itu sangat berpengaruh ya. Terutama sapi-sapi baru ya. Di pakan seperti itu ya, kualitas pakan, nama kemudian homogenitas pencampuran di mixernya sendiri, kemudian kontinuitas ya, kontinuitas bahan pakan ya, karena secara kesehatan juga sapi sangat rentan terhadap perubahan ration. Jadi perubahan formula pakan itu biasanya direspon dengan menurunnya nafsu makan atau direspon dengan kecernaannya yang berbeda. Bisa gitu. Seperti itu ya mas. Iya betul. Dan dengan SDM-nya ya berhadapan dengan by data ketika diturunkan dari manajer, direksi, kemudian pemahaman atau penerapan di bawah tidak sesuai dengan apa yang diberikan, itu yang paling ya berpengaruh ya. Kadang-kadang pakan pada saat itu yang seharusnya sama kita berikan ya dia kadang-kadang berbeda rupa, kemudian berbeda bahan yang diberikan ya. Penerjemahannya mungkin bisa jadi berbeda. Iya berbeda-beda penerjemahan. Apalagi kira-kira
konstruksi dari atas diterjemahkan ke bawah. Nah, ini penerjemahannya mungkin bisa jadi berbeda. Iya, berbeda-beda penerjemahan. Nah, ini di depan saya sudah ada sapi ini, Mas. Jadi kalau sapi seperti ini sebenarnya di orang pakan itu dia targetnya di mana, Mas? Dia apakah memang di paha belakang, paha depan, di leher, atau mungkin malah di perut? Iya. Nah, kalau kita ngejarnya di mana, Mas? Iya. Kalau kita ngejarnya biasanya untuk melihat kaitan dengan struktur daging, ya. Ya, biasanya pengamatan pertama itu dari ini, dari belakang. Paha belakang. Paha belakang. Pahenol apa Iya, enggak? paha benol. Dan tulang rusuk yang ada di perut ini harus tertutupi dengan Tidak sempurna. boleh, tidak boleh terlihat. Iya, itu salah Iya. satu bentuk evaluasi kita orang Betul. pakan. Oh, kenapa? Dan itu insting lapangan yang saya pelajari juga dari manajer saya, dari direksi saya kaitan dengan pengamatan sampai di lapangan. Jadi itu ya tujuan akhir dari penggemukan adalah kualitas dari karkas sendiri. Iya, betul. Dimana karkas ini komponennya setelah kita potong kepala, kemudian kita keluarkan isi jeroannya, kemudian kulitnya, ini terdiri dari unsur di paha, daging-daging yang ada di paha, ya, di punggung, punggung, ya. Nah, memang tidak dikehendaki sapi-sapi dengan perut besar ya, Perut besar, betul. karena kalau perutnya besar, pembeli dia bukan beli daging, Iya. dia beli isi perut kan seperti itu, Mas ya. Terima kasih, Mas. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan Depan. lagi ya. Mudah-mudahan saya masih lama di sini, Pak Dokter, dan bisa berbagi pengalaman lebih banyak lagi kaitan dengan itu yang ada di Departemen. Oke, terima kasih. Siap.